Kali ini kita akan membahas tentang si Pancasila. Nah, kunci dari implementasi Pancasila ini adalah memahami bagaimana sih setiap sila itu berbeda. Ada perbedaan. Tanpa lama-lama kita langsung ya, ke pembahasan soal. Dalam kehidupan bermasyarakat, terjadi perselisihan pemuda beragama Hindu ke beragama Islam yang disebabkan oleh perbedaan pendapat yang diprovokasi oleh hal-hal yang bukan tentang perbedaan agama saja, yang menyebabkan terjadinya perpecahan dalam masyarakat Islam. Perpecahan tersebut mengganggu ketahanan nasional karena mengganggu kedaulatan negara Indonesia. Berdasarkan konteks di atas, menunjukkan terjadinya pelanggaran terhadap sila Pancasila ke beberapa nih. Nah, pertama di sini ada pemuda beragama Hindu dan Islam. Nah, konteksnya di sini bukan tentang agama, tapi antar pemuda. Walaupun mereka berbeda agama di sini, yang Islam. Tapi karena perbedaan sesuatu hal di luar dari. Nah, ini itu kan menyangkut paut terhadap perpecahan dalam masyarakat. Kalau perpecahan terhadap masyarakat berarti arah ke sila ke ya, sila ketiga yaitu Kesatuan Indonesia. Ini nampak sih jauh yang kenapa Kesatuan Indonesia karena di sini ganggu kedaulatan negara Indonesia dan kemudian terjadi perpecahan. Nah, soal-soal seperti itu mengarahnya pasti ke situ. Nah, kemudian kita lanjut lagi pada suatu instansi pemerintah terdapat sebuah komite yang bertugas mengawasi dan mengelola dana yang dialokasikan untuk proyek-proyek pembangunan. Komite ini terdiri dari beberapa anggota yang kompetensi dalam bidang keuangan dan pengelolaan proyek. Namun dalam salah satu diskusi atau rapat komite terjadi beberapa masalah yang memicu tindakan korupsi. Kejadian di atas menunjukkan pelanggaran sila keberapa. Nah, berarti ini terjadi apa? Korupsi. Nah, kalau korupsi ini masuk ke berapa sih? Masuk ke sila kelima. Apa sila kelima? Sila kelima adalah rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Nah, kemudian, eh, oh bukan ya, ke nomor kelima itu tadi untuk seluruh seluruh Indonesia. Nah, yang sila kelima ini korupsi karena ada poin-poinnya di sini. Tujuan tertentu gitu, atau segala macamnya. Nah, hal itu berujung korupsi. Dalam korupsi sama juga kolusi atau persekongkolan. Lalu kemudian ada lagi satu lagi adalah nepotisme. Tahu ya beda sih. Kalau nepotisme ini dihubungkan dengan sama kerabat kerabat atau keluarga. Kolusi korupsi ini itu persekongkolan untuk melakukan suatu hal yang tidak baik. Nah, dalam konteks di atas ini adalah tentang korupsi itu mengenai. Jawabannya adalah E. Lanjut. Nah, pada suatu malam, jadi pembetal terhadap seorang teman dekat dari seorang saksi. Korban ditemukan tewas dengan luka-luka yang parah. Saksi, teman korban ini sebagai saksi kunci memutuskan untuk memberikan kesaksian yang jujur dan berani dalam upaya membela hak teman korban, memastikan keadilan. Kesaksian teman korban ini menunjukkan adanya cukup yang mengarah pada keterlibatan pelaku dalam kejahatan tersebut. Namun dalam kejahatan cara pelaku berhasil membangun argumen keraguan kesaksian teman korban. Yang dilakukan teman korban tersebut menunjukkan penerapan perilaku. Nah, ketika ini tentang keberanian untuk keadilan. Tapi lihat dulu, ini itu kan hubungannya antara satu orang dengan satu orang. Nah, kalau nanti seperti ini berarti masuk konteksnya adalah kesilah kedua. Oke, lanjut. Pada suatu periode, bencana alam yang mengakibatkan banyak warga terdampak
sebuah lembaga kemanusiaan khususkan untuk distribusikan sembako kepada masyarakat. Namun, dalam proses pembagian sembako, terungkap adanya ketidakadilan dan ketidakmerataan dalam kehidupan. Terungkap bahwa ada oknum dalam lembaga kemanusiaan yang terlibat pengumpulan sembako yang tidak adil. Mereka melakukan pemotongan atau pengalihan sembako atau kelompok. Kasus di atas adalah pelanggaran sila keberapa. Nah, karena di sini tuh sebenarnya ada dua konsep ya di sini, yaitu tentang pemberian eh, apa namanya pemberian bantuan itu mengarahnya ke sila kedua. Tapi setelah di akhir, setelah dari kalimat namun, dari namunnya sampai ke bawah, jadi lebih dominan dia tentang hal pengambilan hak orang lain, hak orang lain. Nah, kalau soal seperti ini berarti dia mengarah sila ke, kalau udah mengarah korupsi, korupsi, nepotisme, udah sila ke itu. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Di sebuah desa yang terpencil, terdapat sebuah kelompok yang mempraktikkan agama dengan keyakinan yang kuat. Beberapa anggota kelompok yang termasuk dalam kelompok fanatik untuk memaksa seorang yang beragama B yang baru saja pindah ke desa tersebut memeluk agama. Mereka menggunakan taktik intimidasi, ancaman, dan perlakuan kasar terhadap individu tersebut. Kita menolak memberikan bantuan atau bantuan sosial jika tidak mau mematuhi permintaan mereka. Individu tersebut merasa terjebak dan terancam oleh maksaan itu. Merasa tekanan dan hilangnya kebebasan dalam memiliki. Kasus di atas merupakan pelanggaran sila ke. Nah, berarti pemaksaan kepercayaan. Kalau pemaksaan kepercayaan berarti arahnya ke sila ke satu. Ini berarti jawabannya adalah A. Pertama. Oke, lanjut lagi. Kasus ledakan bom di markas Polrestabes Medan, Sumatera Utara pada hari Rabu, tanggal 13 November 2019. Pelaku yang diduga satu orang menggunakan ojek online, sebanyak 6 orang mengalami luka-luka termasuk 5 anggota polisi dan satu warga sipil. Kejadian ini merupakan contoh terhadap salah satu sila ke dalam Pancasila. Kasus ini merupakan pelanggaran sila ke. Nah, ingat, ini itu tentang bom atau lebih ya bom. Nah, ini tuh sebenarnya ada dua hal ya. Kalau ini menyebabkan terjadinya perpecahan dalam masyarakat, oh, maka ini mengarah ke sila ke ya. Tapi kalau ini tidak ke perpecahan masyarakat dan dia mengakibatkan terjadinya korban jiwa, maka ini masuk ke sila kedua. Nah, sila kedua itu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti jawaban B itu. Lanjut lagi. Nah, kemudian di sini kasus penangkapan seorang pejabat pemerintahan yang diduga melakukan tindak korupsi menggemparkan masyarakat. Pejabat tersebut diduga menerima suap dalam jumlah besar untuk memuluskan pengadaan proyek pemerintah. Tindakan ini melanggar salah satu sila dalam Pancasila. Pelanggaran tersebut terjadi pada sila keberapa? Korupsi, kolusi, nepotisme. Baik dalam bentuk kecil atau besar skalanya, ini masuknya sila ke. Tapi lihat dulu konteksnya ya, nggak semua sih. Sorry, berarti jawaban yang ini adalah kelima. Lanjut lagi, dalam sebuah perusahaan terungkap adanya praktik diskriminasi. Diskriminasi terhadap karyawan perempuan. Perusahaan memberikan perlakuan yang tidak adil terhadap karyawan-karyawan perempuan dengan memberikan gaji gaji yang lebih rendah dan kesempatan promosi yang lebih sedikit dibandingkan dengan karyawan laki-laki yang memiliki kualifikasi dan kinerja yang sama. Tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap salah satu sila dalam Pancasila. Pelanggaran tersebut terjadi pada sila. Kalau udah berhubungan dengan diskriminasi
dan terjadinya apa ya, hak antara perempuan dan laki-laki tidak sama rata, berarti arahnya kemana? Arahnya ke adalah um, hak asasi manusia. Artinya tidak dianggap setara. Kalau tidak dianggap setara, berarti masuk sila ke itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Gitu. Makanya untuk hal-hal yang berhubungan dengan hak asasi manusia itu silakan. Lanjut lagi untuk sumber itu. Sebuah sekolah melaksanakan kegiatan penerimaan siswa baru dalam proses seleksi terungkap bahwa pihak sekolah melakukan kecurangan dengan memberikan perlakuan khusus kepada beberapa siswa yang dekat dengan pihak sekolah, seperti anak dari anggota komite sekolah atau guru. Tindakan ini melanggar salah satu sila dalam Pancasila. Pelanggaran tersebut terjadi pada sila ketiga. Nah ingat, ini mengarahnya kemana? Arahnya adalah ke nepotisme. Kenapa nepotisme? Karena berhubungan dengan memberikan perlakuan khusus kepada siswa yang memiliki hubungan dekat dengan pihak sekolah. Nah, berarti karena ini nepotisme, berarti ini maksudnya ke sila sila kelima. Cukup jelas ya? Cukup jelas. Kan jawabannya adalah E. Oke, lanjut lagi. Dalam suatu acara debat, seorang kandidat mengeluarkan pernyataan yang syarat, suku, agama, ras, dan anti dan tujuan pengaruhi pendapat publik dan menciptakan perpecahan dalam masyarakat. Tindakan ini melanggar salah satu sila. Pelanggaran tersebut terjadi pada sila keempat. Nah, ini ada dua hal ya. Ada tentang sara, yang artinya masuknya ke sila kedua. Kemudian ada lagi uh, acara debat politik. Acara debat politik. Berarti ini sila ke berapa? Sila keempat. Karena kenapa ini berhubungan dengan diskusi atau berhubungan dengan musyawarah juga. Kemudian terjadinya perpecahan itu sila ke untuk terjadi perpecahan pelanggaran sila ketiga. Namun kalau kita lihat di sini, yang lebih diutamakan di sini ini tuh tentang bagaimana menyampaikan pendapat yang baik. Karena di sini fokusnya bukan tentang suku atau agama atau ras atau bukan tentang perpecahan, tapi kandidat tersebut tidak memberikan pernyataan atau pendapat yang baik. Nah, pernyataan atau pendapat yang baik melanggar aturan dalam berdiskusi atau pendapat. Oleh karena itu jawaban yang lebih tepatnya adalah sila keempat itu. Jadi teman-teman harus bisa nih memilah-milah mana yang tidak jadi atau harus. Nah, oke, kita lanjut lagi. Salah satu rekan kerja yang diajukan untuk mengikuti program studi luar yang akan memberikan banyak manfaat seperti gratis pendidikan, uang saku, dan gaji tanpa tunjangan. Ya, setelah melalui proses seleksi yang ketat, rekan kerja tersebut diterima di universitas terkenal di luar negeri. Mendengar kabar tersebut, seluruh anggota pegawai memberikan ucapan selamat kepadanya. Tindakan yang dilakukan oleh anggota pegawai tersebut mencerminkan sila keberapa. Nah, berarti ini berhubungannya dengan apa? Dengan apresiasi. Nah, kalau apresiasi ini berarti hanya ke sila ke, ini sila kelima ya hubungannya. Kalau hubungannya kalau udah tentang apresiasi, memberikan aplaus, memberikan sanjungan, tapi sesuai dengan porsinya, berarti itu masuknya adalah sila kelima. Oke, next. Peran Indonesia dalam membantu negara tertentu yang sedang mengalami konflik, membuat hubungan bilateral dan multilateral untuk menuntaskan permasalahan. Berdasarkan kondisi tersebut, setelah melaksanakan implementasi sila. Nah, karena ini berhubungan dengan membantu negara lain, buat bilateral dan bilateral. Oke, aku kasih tahu dulu. Bilateral itu apa? Bilateral itu antara dua negara. Sedangkan multi ya lebih dari satu. Multi dia lebih dari satu. Lebih dari dua, sorry. Gitu. Nah, eh ini mereka Indonesia membantu masyarakatnya. Nah, istilahnya kalau seperti itu berarti menyatakan bahwa Indonesia itu bagian dari masyarakat dunia itu sendiri. Nah, konsep ini masuk ke sila keberapa? Kalau teman-teman jeli,
Kamu bisa cek di buku Pancasila, ini masuknya ke sila kedua. Gitu. Makanya dia masuknya di sila kedua, karena dia sini jelaskan kita itu membantu masyarakat internasional. Oke, kemudian berarti jelas ya, dari materi yang udah kita bahas ini, teman-teman bisa memilah gitu. Nah, kemudian aku juga mau ngasih tahu juga kalau untuk perbedaan sila kedua dan kelima, ya, kedua dan kelima apa sih? Kalau kedua ini fokusnya antara individu dengan kelompok. Nah, kemudian kalau sila kelima, yaitu adalah individu dengan kelompok. Kelompok, kemudian satu lagi adalah kelompok dengan kelompok. Gitu. Jadi kelihatan gitu bedanya. Tapi pada umumnya seperti ini gitu. Tapi tidak semua berarti bukan berarti pukul rata. Lihat dulu konteksnya seperti apa gitu. Oke. Nah, untuk video kita kali kita lanjut lagi pertemuan selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe. Dan kalau teman-teman butuh mau bertanya sesuatu boleh tanya di kolom. Terima kasih dan see you next time.